Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh sukacita dalam kebaikan Allah. Malam hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu. Malam hari ini kita akan menikmati lawatan kuasa Tuhan dalam firman-Nya dan dalam doa-doa kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memulai persekutuan kita pada malam hari ini, mari kita bersama bersukacita. Kita naikkan syukur di hadapan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Yesus, Allah yang sudah menolong kita. Mari kita bersukacita. Naikkan pujian ini. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sungguh segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Kami memuji Tuhan. Kami berterima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Hari ini kami bersukacita, kami bersyukur sebab kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan. Engkau menopang kami, Engkau memelihara kami, Engkau menjaga dan melindungi kami dengan sempurna. Terima kasih Tuhan. Perkenankanlah kami dari tempat kami masing-masing untuk kami bersekutu, untuk kami mendengarkan firman-Mu, untuk kami mengalami lawatan kuasa Tuhan. Dan malam hari ini kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menaikkan doa-doa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu. Berkati setiap kami yang mengikuti persekutuan PDKM ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh sukacita yang luar biasa saat kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati firman-Nya. Dan malam hari ini kita akan bersama-sama belajar bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan ayat 56. Markus pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Bapak Ibu dapat membuka Alkitabnya masing-masing. Kita akan membacanya bersama-sama ya Bapak Ibu, silahkan juga
di rumah masing-masing membaca dengan bersuara bagian firman Tuhan ini bersama-sama dengan saya. Markus pasal yang ke-6 ayat 53 sampai dengan ayat yang ke-56. Mari kita membacanya bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Diberkati oleh Tuhan setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu ini, dalam ibadah kebaktian umum, gereja kita membahas tentang tema murid di luar lingkaran. Artinya bahwa kita akan belajar bahwa orang itu tidak hanya ada dalam lingkup bergaul bersama-sama dengan Yesus yang pada waktu itu adalah konteksnya 12 murid. Tapi jika ada orang-orang yang tidak bersama-sama, sebenarnya tidak menjadi bagian dari kumpulan 12 itu, berada di luar itu, namun memberitakan tentang Yesus, namun hidup di dalam pengenalan akan Yesus, memiliki visi, sesungguhnya mereka juga adalah bagian dari murid Yesus. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar bagaimana sesungguhnya kehidupan seorang murid, dan secara khusus kita akan belajar tentang sikap hidup orang yang mengenal. Sikap hidup orang yang mengenal Yesus. Secara khusus orang yang mengenal ini berbicara tentang murid juga. Memang tidak berada juga di dalam dari bagian dari 12 murid itu. Tapi mereka adalah orang yang memiliki pengenalan yang dalam tentang Tuhan. Dan bagaimana sesungguhnya orang yang berkata mengenal Yesus ini, orang yang menyebut dirinya mengenal Yesus dan hidup sebagai murid Yesus itu melakukan sikap hidup yang benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, status tanpa diimbangi dengan sikap, sesungguhnya semuanya itu adalah sia-sia. Dan hari ini kita akan belajar. Saya sangat diberkati dengan kehidupan orang-orang yang ada di Genesaret. Teks yang kita baca dalam Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56 akan mengajar kita untuk belajar hidup mengenal Yesus itu seperti apa. Belajar hidup sebagai orang yang mengenal Yesus itu seperti apa. Dan kita akan belajar dua sikap hidup orang yang mengenal Yesus. Bahwa mengenal Yesus itu bukan hanya sekedar tahu tentang Yesus, tetapi disertai dengan sikap hidup. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, dalam Injil Markus kita melihat bagaimana Tuhan memanggil 12 rasul, 12 muridnya untuk mengikut dia, untuk belajar tentang pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus, untuk belajar mengenal siapa Yesus. 12 rasul ini belajar dari Tuhan Yesus. Mereka 24 jam bersama dengan Tuhan. Pada waktu Tuhan mengajar, mereka ikut serta. Jadi mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran yang Tuhan sampaikan. Secara pengenalan, mereka buka mata, tutup mata, mereka lihat Tuhan Yesus ada. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus mereka melihat. Dalam Markus pasal 6 mereka ini sebenarnya sudah melihat Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Murid-murid Yesus, 12 rasul itu melihat bagaimana Yesus melakukan mujizat. Bahkan 12 rasul ini, 12 murid Yesus ini bukan hanya melihat Yesus melakukan mujizat yang penuh belas kasihan, memberi makan orang-orang yang lapar itu, tidak.
Tapi mereka sendiri baru saja dalam perikop sebelumnya, baru saja mereka mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Mereka dalam perjalanan menuju ke seberang, menuju ke tempat di mana mereka berlabuh ini, itu pada tengah malam, hampir-hampir pagi itu sebenarnya mereka sedang mengalami terpaan angin sakal, terpaan angin topan. Dan dikatakan dalam teks sebelumnya itu bahwa Yesus sebenarnya masih di darat. Tuhan Yesus ngapain? Murid-muridnya jalan duluan. Tuhan Yesus lagi doa. Tapi pada tengah malam saat murid-muridnya sedang dalam keadaan kepayahan, dalam keadaan sangat lelah karena melawan angin sakal, Tuhan Yesus datang menolong. Para murid mengalami pertolongan Tuhan. Para murid mengalami bagaimana Tuhan dapat berjalan di atas air, dan pada saat Tuhan mendatangi mereka, angin itu menjadi reda. Bapak Ibu Saudara, pengalaman yang dahsyat bukan? Hidup bersama dengan Yesus. Tapi dalam perikop yang kita baca, kita tidak melihat bagaimana akhirnya sikap hidup mereka. Justru yang dapat menjadi contoh buat kita dalam kehidupan di sini adalah kehidupan orang-orang Genesaret. Orang-orang yang tinggal di daerah Genesaret. Siapa mereka? Mereka ini adalah penduduk yang ada di sekitar daratan Genesaret. Artinya mereka yang ada di sekitar Danau Galilea. Galilea itu nama lainnya adalah Danau Genesaret. Dan Tuhan Yesus kalau kita membaca dalam ayat yang ke-42 itu, Tuhan Yesus sedang mengajak, memerintahkan murid-muridnya untuk berangkat ke seberang. Ke seberang itu ke daerah Betsaida, yaitu menuju ke daerah Genesaret itu. Dan setelah sampai di sana, ini yang akan menjadi pelajaran untuk kita. Dua sikap hidup orang yang mengenal Allah. Orang-orang yang mengenal Allah ini adalah orang-orang di Genesaret. Belajar dari sikap hidup iman orang-orang Genesaret. Yang pertama, orang yang mengenal Tuhan itu adalah orang yang punya hati bersemangat memberitakan Tuhan Yesus. Sikap hidup orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang bersemangat memberitakan tentang Yesus Kristus. Mari kita perhatikan ayat yang ke-53 sampai ayatnya yang ke-55. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Oke? Mereka sudah sampai di seberang, mereka sampai di daerah Genesaret itu dan mereka berlabuh di situ. Ayat 54. Ketika mereka keluar dari perahu, orang-orang maksudnya adalah penduduk di sekitar itu di pantai ya, karena ini berlabuh, tempat perahu berlabuh. Itu berarti di pantai, daerah pantai. Ketika penduduk masyarakat di sekitar pantai itu melihat ya, ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Pengenalan Yesus ini bukan berbicara tentang mereka tahu itu Yesus, tidak. Tetapi kalimat ini mau menjelaskan kepada kita, mau mengajar kepada kita bahwa sebelum Tuhan Yesus sampai di Genesaret, sebenarnya penduduk Genesaret ini sudah mendengar berita tentang Tuhan. Mereka sudah mendengar bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang bisa memberikan kesembuhan. Yesus itu adalah Allah yang berkuasa melenyapkan berbagai macam penyakit. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelumnya di daerah-daerah lain itu tersiar ke daerah Genesaret ini. Dan orang-orang Genesaret ini sudah mendengar itu. Dan saat mereka mendengar tentang Yesus, disertai dengan perjumpaan mereka dengan Tuhan, itu membuat mereka bukan hanya sekedar tahu ini pribadi Yesus, tapi mereka juga mempercayai bahwa Yesus yang ada di depan mata mereka, bahwa Yesus yang sekarang ada di daerah mereka di Genesaret itu adalah Tuhan yang berkuasa. Maka kata mengenal Yesus yang dimaksudkan pendengaran yang sudah didengar sebelumnya, pendengaran tentang kabar Tuhan, disertai dengan melihat Yesus yang datang, itu membuat mereka segera mengenal. Mereka tanpa lama-lama lagi mempercayai bahwa Yesus ini Tuhan. Mereka tidak perlu butuh waktu yang lama untuk menundukkan pikiran mereka, untuk membuat kedegilan hati mereka hilang, tidak. Tapi dalam waktu segera mereka segera mengenal, segera mempercayai
bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dan itu nampak dalam sikap hidup mereka. Apa yang dilakukan oleh mereka, sikap hidup mereka, bahwa bukti mereka mengenal Yesus. Mereka berlari-larilah ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit. Mereka berlari-lari itu ngapain? Mereka sedang berlari-lari di seluruh daerah itu dan memberitakan Yesus sudah datang di Genesaret. Yesus yang bisa memberikan kesembuhan berbagai macam penyakit itu sekarang sudah ada, sekarang sudah hadir, dan aku percaya dia bisa menyembuhkan. Bapak Ibu Saudara, orang yang mengalami pengenalan akan Kristus, menemukan Kristus dalam hidupnya, dia tidak hanya menikmati Kristus itu sendirian. Orang-orang Genesaret bisa saja pada saat melihat Yesus datang ke kampung mereka, datang di daerah mereka, datang ke kota mereka, orang-orang Genesaret ini bisa saja langsung ngumpul kepada Tuhan Yesus. Wah, ini kesempatan, dia adalah guru agung. Yuk kita duduk ngobrol dengan Tuhan, ceritakan isi hatimu, ceritakan persoalanmu, ceritakan kondisimu, dan nikmati kedekatan dengan Tuhan. Orang-orang Genesaret ini tidak egois. Pada saat dia menemukan Yesus, pada saat dia tahu ada kunjungan Tuhan Yesus hadir di kota mereka, di daerah itu, mereka segera berlari-lari memasuki desa demi desa, memasuki kota demi kota, memberitakan dari kampung ke kampung Yesus Kristus yang berkuasa melenyapkan, menyembuhkan berbagai macam penyakit. Itu sekarang ada, ayo cepat-cepat, dia datang, dia ada. Orang yang mengenal Yesus harusnya memiliki semangat untuk memberitakan kepada sebanyak mungkin orang yang sedang mengalami penderitaan bahwa Yesus Kristus, Allah yang mengasihi manusia itu telah hadir. Yesus Kristus itu telah ada. Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan dia sungguh dapat menyembuhkan. Seringkali kita menjadi sama dengan 12 murid Yesus yang sudah mengalami mujizat secara makanan dicukupkan, secara persoalan seperti juga para murid. Mungkin kita dalam payah, kesusahan, pergumulan yang berat, Tuhan juga datang melawat kita. Tapi kita juga hanya menjadi sama seperti para murid. Seperti para murid yang hanya ikut saja dengan Tuhan Yesus. Ya kalau Tuhan Yesus suruh berangkat, berangkat. Kalau suruh Tuhan Yesus berlabuh, ya berlabuh. Kenapa bukan para murid? Kenapa bukan 12 rasul ini ya? Yang memberitakan kekuasaan Yesus di seluruh daerah Genesaret. Tetapi orang-orang yang tinggal di dekat perahu itu berlabuh. Bapak Ibu bisa bayangkan, penduduk Genesaret yang berlari berkeliling memberitakan tentang kehadiran Yesus ini penduduk pantai loh. Kalau penduduk pantai itu bisa ditebak apa pekerjaan mereka? Ya mereka adalah nelayan. Mungkin ada dari antara mereka pengusaha nelayan ya. Kalau kita ingat itu Bapak Zebedeus, bapaknya Yakobus dan Yohanes itu adalah nelayan yang punya beberapa orang upahan. Tetapi juga tidak sedikit penduduk yang ada di sekitar pantai Genesaret ini adalah nelayan-nelayan upahan. Yang ada pikirannya ya ikan, bangun, tidur, buka mata, tutup mata, yang diingat ikan, besok nangkap ikan, dapat ikan sebanyak-banyaknya. Gak punya pikiran tentang belajar banyak, gak punya waktu banyak juga untuk belajar. Tapi saat mereka mendengar Yesus dan mereka melihat Yesus hadir, mereka punya iman yang luar biasa. Dan mereka segera mengenal Yesus. Dan saat mereka mengenal, mempercayai Yesus, mereka gak simpen dalam hidupnya sendiri, tapi mereka beritahukan kepada banyak orang. Pengenalanmu akan Yesus haruslah disertai dengan sikap yang bersemangat untuk memberitakan tentang dia, tentang kuasanya, tentang mujizatnya, tentang pengorbanannya di atas kayu salib, tentang penderitaannya dan besarnya kasihnya kepadaku dan kepada Bapak Ibu Saudara. Bagikan ini banyak orang
di saat-saat seperti ini, di tengah-tengah pandemi ini, mengalami krisis kasih, mengalami kebutuhan yang sangat besar secara batin dalam kehidupan, dan mereka membutuhkan Kristus. Apakah kita di masa pandemi ini menjadi orang yang mengenal Yesus dengan duduk diam cukup dengan membaca Alkitab dan menikmati Kristus sebagai bagian dari milik kita sendiri? Ini waktunya saya bersekutu dengan Tuhan. Ini waktunya saya menikmati kasih sayangnya Tuhan. Tak nikmati dewe, tak rasakno dewe indahnya menikmati Tuhan itu kayak apa. Tak rasakno dewe ya apa damainya berdoa dengan Tuhan dan mengalami Allah. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar dari orang-orang Genesaret. Saat mereka mengenal Yesus, saat mereka mempercayai Yesus yang mereka dengar itu hadir dan melawat mereka, mereka segera berlari-lari, bersemangat memberitakan tentang Yesus. Bapak Ibu Saudara, Genesaret itu adalah wilayah pantai dan juga adalah wilayah yang kering. Daerah ini luasnya sekitar 166 km. Dan kalau mereka memberitakan Yesus dalam keadaan berlari, itu bukan dalam keadaan yang baik. Bisa bayangkan kalau kita mungkin kalau lari pagi jogging pakai sepatu, kaos kaki, dan itu nggak akan lecet ya. Tapi orang-orang di pantai ini bisa dibayangkan apakah mereka nelayan yang bersepatu? Saat mereka menemukan Yesus, saat mereka mengenal Yesus, mereka segera maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu. Bapak Ibu Saudara, adakah di masa-masa memasuki pengorbanan minggu penderitaan Kristus ini kita punya semangat membagikan Yesus kepada saudara-saudara kita yang sedang dalam tantangan hidup? Adakah kita saat ini hanya duduk diam dan sendirian menikmati indahnya mujizat Allah? Adakah kita saat ini sebagai murid Yesus yang mengenal Yesus, berkata memahami Yesus, berkata memiliki pengalaman yang indah dengan Tuhan, hanya duduk diam di kamar dan mengalami penyembahan seorang diri, tanpa mengingat ada saudara-saudara, ada kenalan-kenalan, ada rekan-rekan satu gereja yang di dalam hidupnya juga mengalami kesulitan? Bangkitkanlah semangatmu untuk memberitakan tentang Yesus. Bangkitkanlah gairahmu untuk memberitakan mujizat Yesus. Bangkitkanlah gairahmu untuk memberitakan bahwa Yesusmu berkuasa dan Yesusmu sanggup mengampuni dosa. Bergairahlah, bersemangatlah seperti penduduk Genesaret. Kita tidak harus berlari-lari keliling mengelilingi wilayah Sidoarjo. Kita tidak harus berlari berkeliling melintasi wilayah Jawa Timur ataupun Indonesia. Dalam situasi pandemi, kaki kita boleh terbatas, tubuh kita boleh terbatas, tapi jari kita tidak dibatasi untuk memberitakan Injil. Pakailah jarimu untuk memberitakan kuasa Yesus. Pakailah jarimu untuk memberitakan kedahsyatan Yesus melalui statusmu, melalui kiriman-kiriman chat firman Tuhan yang engkau bisa bagikan. Bersemangatlah. Orang yang mengenal Yesus itu bersemangat memberitakannya, bersemangat memberitakan kuasanya, bersemangat memberitakan kehadirannya, bersemangat bahwa dia sanggup menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, orang yang mengenal Yesus, sikap hidupnya bukan hanya bersemangat untuk memberitakan kasih Allah, tapi dia juga bersemangat membawa saudara-saudaranya dan berdoa bagi mereka. Mari kita perhatikan dalam ayat yang ke-55 dan ayat yang ke-56. Bagian ini mengingatkan kepada kita, orang yang memiliki pengenalan akan Yesus, dia bukan hanya bersemangat memberitakan tentang Yesus, tapi juga bersemangat membawa orang-orang dan memohonkan kesembuhan untuk mereka, mendoakan mereka. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Orang-orang itu bukan hanya berlari-lari,
Tadi saya sudah sampaikan, mereka nggak pakai sepatu berlari-lari itu. Dan kalaupun pakai sepatu bukan seperti sepatu kets yang bisa melindungi kaki dengan baik. Tapi itu tidak menjadi penghalang untuk mereka memberitakan Yesus. Ke kota-kota, ke desa-desa, atau ke kampung-kampung. Mereka pergi. Mereka bukan hanya memberitakan Yesus, tapi ada tindakan mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengusung orang-orang sakit itu di atas tilamnya. Bukan hanya mengusung si sakit itu, tapi bersamaan dengan tempat tidurnya. Tambah berat? Pasti. Tapi di situ persekutuan mereka kelihatan. Mereka bersama. Kalau mengusung orang sakit dengan tilam, tidak mungkin satu orang. Dan orang-orang Genesaret yang memberitakan Injil ini bukan juga satu orang. Karena disebutkan mereka. Mereka itu beberapa, jumlahnya lebih dari satu, dan ini kumpulan masyarakat yang ada di Genesaret itu. Orang-orang yang mengenal Yesus itu berlari-lari memberitakan Yesus, dan mereka juga mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada. Masih ingat poin di ibadah kebaktian umum, bagaimana orang murid Yesus itu adalah mengasihi sesamanya. Dan ini adalah bagian dari tindakan sikap hidup orang yang mengenal Yesus itu. Mau membawa orang yang sakit, bahkan memohonkan kesembuhan untuk orang sakit. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di Indonesia, di TV, di layar TV, setiap hari itu ada update jumlah kasus orang yang terkena corona, yang sembuh berapa, yang meninggal berapa, bertambahnya berapa. Tiap hari mengalami penambahan, yang sembuh juga semakin bertambah. Membaca teks ini saya sangat diberkati dan saya diingatkan bahwa Yesus itu mau orang sakit sembuh. Tuhan tidak cuek terhadap orang sakit. Dan orang yang mengenal Yesus juga bukan orang yang cuek terhadap orang-orang sakit. Teks Markus ini, Markus pasal 6 ayat 53 sampai ayat 56, membahas tentang kepedulian terhadap orang sakit. Bukan hanya Yesus yang peduli dengan orang sakit, karena nampak bagaimana Yesus akhirnya bertindak, menyembuhkan, menyehatkan orang-orang yang sakit itu. Tapi orang yang mengenal Yesus, mereka mencari, mereka memberitakan, dan mereka mengusung orang sakit itu, orang-orang sakit itu, dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, dari kota ke kota. Dan orang-orang sakit itu dibawa kepada Yesus, dan mereka memohon supaya Tuhan menyembuhkan. Dan Tuhan, kalau ada yang gak bisa ketemu langsung, orang-orang itu dikumpulkan, diletakkan di pasar, dan mereka memohon kepadanya. Supaya apa? Orang-orang yang mengenal Yesus itu bukan memohon supaya dirinya disembuhkan, supaya saudaranya yang sakit disembuhkan, tidak. Memohon untuk semua orang-orang sakit itu. Memohon supaya diperkenan, hanya menjamah jubahnya saja, dan orang yang menjamah jubahnya itu menjadi sembuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya yakin kalau keluarga kita yang sakit, kita akan menaikkan permohonan dengan sungguh-sungguh. Mungkin juga kalau diri kita yang sakit, kita doanya gak habis-habis sama Tuhan. Kita bisa doa sambil nangis-nangis sama Tuhan, bahkan mungkin bisa doa sambil puasa. Tapi kalau yang sakit itu orang lain yang aku gak kenal, mungkin hanya satu gereja, mungkin hanya tetangga satu RT, mungkin hanya satu kabupaten aja sama-sama. Ya gak ada urusannya dengan saya, gak perlulah didoakan. Tapi mari kita belajar dari orang-orang Genesaret ini. Bagaimana mereka memberitakan Yesus, dan mereka mengusung orang-orang sakit itu dengan tilamnya, dan mereka memohon supaya Tuhan menyembuhkan. Dahsyat dan ajaib. Orang-orang tepi pantai, orang-orang nelayan yang sederhana, tapi menjadi teladan hidup bagi orang-orang yang mengenal Kristus sampai hari ini. Di mana saja Injil ini ada, Alkitab ini ada, kehidupan orang Genesaret
menjadi pelajaran hidup bagi orang yang berkata mengenal Tuhan. Kalau saya dan Bapak Ibu Saudara berkata mengenal Tuhan, tapi permohonan kita isinya hanya untuk keluarga yang sakit, isinya hanya untuk teman doa yang sakit, isinya hanya untuk sahabat yang sakit, memohon untuk mereka itu biasa. Tapi orang yang mengenal Yesus mendoakan, mencari, memohonkan kepada Allah agar mereka mengalami kesembuhan. Malam hari ini dalam persekutuan doa kita, mari kita mulai melihat, mari kita mulai peduli. Di Sidoarjo ini sudah berapa orang yang terserang COVID? Pernahkah kita menyebutkan angka-angka itu? Pernahkah kita peduli yang sakit itu satu perumahan atau tidak? Yang sakit itu siapa? Tenaga medis, mungkin mereka bukan saudara kita. Pernahkah kita memohon seperti orang-orang Genesaret ini, membawa mereka supaya mereka yang sakit mengalami kesehatan? Di Genesaret ini Tuhan mempedulikan kesehatan masyarakat. Di Genesaret ini Tuhan mendengarkan permohonan orang-orang yang mengenalnya. Bapak Ibu Saudara, iman orang-orang di Genesaret mengajarkan kepada kita bahwa doa itu tidak egois, bahwa doa itu tidak eksklusif. Doa itu tidak hanya melingkupi orang-orang yang kenal dengan kita atau tidak. Orang-orang Genesaret ini sebenarnya bisa saja, gak harus keliling jauh-jauh kok. Cari aja yang kenalan dengan dia. Oh, aku ingat kenalanku yang itu, yang sakit itu aja yang aku bawa. Yang lainnya gak usah dipedulikan. Oh, aku punya saudara, masih ada hubungan saudara dengan saudara. Oh, dia sakit, dia aja yang dibawa kepada Tuhan. Aku mohonkan kepada Allah. Tapi kalau yang lain-lain, gak ada hubungannya, gak penting aku doakan. Tapi orang-orang Genesaret ini, mereka berkeliling, mereka mengusung, dan mereka memohonkan kepada Yesus. Tuhan, biarkanlah, izinkanlah, perkenankanlah mereka. Karena terlalu banyaknya orang yang sakit. Tuhan, kalau tangan mereka mencari Engkau, menjamah jubah-jubahmu, berikan kesempatan untuk sembuh. Kita tidak tahu dari antara penderita-penderita COVID yang ada, dari antara saudara-saudara kita yang di tengah pandemi ini sekarang seperti orang-orang yang sedang terulur tangannya, menjerit, memanggil kepada Tuhan. Adakah kita menjadi seperti orang-orang Genesaret yang berkata kepada Tuhan, kami memohon Tuhan, perkenankanlah mereka yang sedang mengulurkan tangannya untuk menjamah jubah-jubahmu itu, sembuhkanlah. Pernahkah kita mendoakan mereka yang saat ini juga sedang menjerit kepada Tuhan dan memohonkan kesembuhan? Aku gak doain mereka, wong aku gak kenal mereka, mereka gak ada hubungan dengan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, orang yang mengenal Yesus Kristus tidak hidup untuk dirinya sendiri, tidak hidup menikmati kuasa Yesus itu untuk dirinya, untuk orang dekatnya, untuk sahabatnya, atau untuk kalangannya saja. Tapi orang yang mengenal Yesus memberitakan Yesus kepada sebanyak mungkin orang, kepada seluruh orang, dan membawa seluruh orang-orang sakit itu supaya mereka mengalami kesembuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Allah, selamat menjadi orang yang mengenal Yesus dan memberitakan kabar baik dengan semangat, serta merubah doa kita dan mulai kita mendoakan dengan penuh kasih, mendoakan dengan penuh kepedulian orang-orang yang sakit itu supaya mengalami kesembuhan. Kita berdoa untuk kesejahteraan kota kita. Kita berdoa untuk kesehatan orang-orang di Sidoarjo ini, orang-orang yang terlibat dalam seluruh kehidupan, aktivitas kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Allah, sesungguhnya pribadi yang mengenal Yesus akan bersemangat memberitakan kasih Yesus itu dan akan membawa orang-orang itu mengenal Yesus, mengalami kuasa Yesus dan mengalami kesembuhan. Tuhan mengasihi
orang-orang yang sakit dan Tuhan memberikan kesembuhan untuk mereka. Tuhan memberikan kesehatan. Tuhan mengasihi kesehatan. Tuhan memberikan kesehatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita ambil waktu untuk kita tunduk di hadapan Allah. Dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Meminta kepada Allah. Supaya malam hari ini, waktu kita mendengarkan firman ini, kita melihat diri kita, meminta Tuhan menyelidiki hati kita sebagai pribadi-pribadi yang mengenal Yesus. Adakah kita saat ini seperti para murid yang tinggal bersama Yesus, belajar mendengarkan pengajaran Yesus, menikmati kuasa mujizatnya, dan hanya itu saja, mengikut Yesus kemana saja Yesus mau? Apakah kita belajar menjadi orang-orang Genesaret yang saat mengenal Yesus, mereka bersemangat memberitakan Yesus, mereka percaya Yesus itu bisa menyembuhkan, maka mereka dengan yakin memberitakan Yesus itu. Mereka yakin Yesus yang mereka dengar, Yesus yang mereka jumpai adalah Yesus yang bisa menyembuhkan. Dan mereka membawa orang-orang sakit itu di hadapan Yesus, memohon supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Mari kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa diri kita di hadapan Allah. Ini kami Tuhan. Ini kami Allah. Pengorbananmu di atas kayu salib, penderitaanmu demi mengasihi kami. Biarlah itu menggerakkan hati kami untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan hanya mengerti banyak pelajaran Yesus, bukan mengerti banyak pengajaran tentang Tuhan, tapi sikap hidup kami egois. Kami menikmati kebaikan dan pertolongan Tuhan untuk diri kami dan orang-orang dekat kami. Kami tidak berbuat apa-apa untuk membagikan Engkau. Malam hari ini kami rindu Tuhan, setiap kami digerakkan untuk membagikan Yesus, menceritakan Yesus kepada banyak orang. Ampuni kami kalau selama ini kami berdoa itu untuk diri kami, untuk keluarga kami, orang-orang dekat kami saja, orang-orang yang kami kenal saja. Tapi hari ini kami mau diingatkan oleh Tuhan melalui orang-orang Genesaret yang sederhana. Bagaimana mereka peduli dengan penduduk di sekitarnya yang sedang mengalami sakit penyakit. Mereka mengusungnya, mereka membawanya di hadapan Tuhan dan memohonkan kuasa Tuhan dinyatakan untuk menyembuhkan mereka. Bapa di surga, ajari kami, memberikan waktu, memberikan hidup kami untuk menjadi pendoa yang peduli membawa jiwa-jiwa yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami tahu, kami mengerti Engkau Yesus Tuhan penyembuh, tapi kami seringkali hanya berdoa untuk orang-orang tertentu saja. Kami tidak peduli dengan situasi yang terjadi, pandemi yang terjadi. Ya biarlah itu hanya sekedar sebuah perintah. Hati kami cuek. Malam hari ini kami rindu. Kami diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami berdoa. Tuhan, berikanlah hati-Mu, hati yang mengasihi jiwa-jiwa, hati yang merindukan jiwa-jiwa mengalami kesembuhan dan kesehatan. Itu terjadi juga dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Allah, sebagai bagian dari hidup orang yang mengenal Yesus, saya rindu malam hari ini kita mengambil waktu untuk berdoa. Sebagai orang yang mengenal Yesus,
Mari kita care, mari kita peduli dengan keadaan di sekitar kita. Firman-Nya berkata, kesejahteraan kota adalah bagian tanggung jawab kita. Mari kita berdoa untuk kota kita, Sidoarjo. Saya mengajak untuk kita bersama berdoa. Mari kita berdoa dengan semangat seperti orang-orang Genesaret yang juga berdoa membawa orang-orang sakit di daerah itu. Saya bagi dua kelompok untuk kaum pria yang saat ini ada dan ikut persekutuan ini. Kaum pria akan berdoa untuk penyintas COVID di Sidoarjo. Kita doakan supaya mereka yang saat ini sedang mengalami perawatan, mereka dalam perjuangan menghadapi penyakit COVID, mereka dikuatkan Tuhan secara mental. Mereka tidak menjadi minder karena sikap lingkungan yang menjauhi mereka. Mereka tidak menjadi kecil hati karena banyak orang yang takut menolong mereka. Tapi biarlah mereka kuat. Kita berdoa supaya mereka menemui Tuhan, mencari Tuhan di tengah-tengah situasi yang ada. Kita doakan supaya imun mereka dipulihkan Tuhan. Dan kita mohon supaya Tuhan mendengarkan seruan mereka akan kesembuhan mereka. Supaya Tuhan mendengarkan tangisan mereka yang meminta pertolongan Allah. Kita doakan supaya makanan, minuman, vitamin yang dikonsumsi oleh setiap orang yang saat ini, entah di rumah sakit, entah di rumah mereka, siapa saja yang saat ini mengalami sakit ini, supaya mengalami pertolongan Tuhan. Kaum wanita, kita akan bersama berdoa untuk para nakes. Kita doakan pelaksana kesehatan dari pemerintah. Kita doakan supaya mereka diberi hati yang tulus, rela berkorban, merawat para pasien korban COVID. Mereka bekerja dengan jujur. Dan sungguh supaya Tuhan memberkati mereka dengan semangat. Dalam kelelahan mereka, biarlah Tuhan juga melindungi mereka dari paparan virus yang ada. Kita akan berdoa bersama-sama untuk pokok doa yang ada. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami memohonkan kepadamu ya Tuhan, untuk para tenaga kesehatan yang ada di Kabupaten Sidoarjo, di mana saja mereka berada saat ini melakukan tugas ini. Kami berdoa supaya mereka mengalami pemurnian motivasi daripada Allah, supaya mereka mengalami lawatan kuasa Tuhan. Saat ini jika ada di antara mereka yang kelelahan karena merawat pasien, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami memohon ya Bapa, supaya mereka di dalam tutup bungkus Tuhan dan mereka aman, keluarga mereka juga diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kami mohon dalam nama Yesus, supaya mereka dapat merawat dengan baik, supaya mereka bekerja dengan senang hati dan dengan hati yang jujur. Tuhan berkati semua mereka. Proses vaksinasi yang mereka terima supaya berfungsi dengan baik dalam tubuh mereka, sehingga mereka dapat melayani masyarakat seluruhnya. Di Sidoarjo ini terjadi pertolongan Tuhan. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa untuk pelaksanaan vaksin secara khusus di Sidoarjo. Kita doakan supaya merata, supaya setiap warga mendapatkan haknya untuk memperoleh vaksin, baik di bagian apapun itu, bagian pendidik, bagian pelayan publik, semuanya mendapatkan vaksin dengan tepat dan secara merata. Kita doakan supaya tidak ada penyelewengan, semuanya berjalan sesuai dengan tujuan pemerintah. Kita doakan jemaat GKK Sidoarjo yang sakit, Bapak Yung Yao, supaya Tuhan menolong. Ibu yang merawat juga supaya Tuhan memberikan kekuatan. Doakan juga kesehatan tim pelayan ibadah, supaya Tuhan memberikan perlindungan khusus dan kuasa Tuhan nyata bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, bagi pelayan-pelayan Tuhan. Kita terus doakan juga seluruh jemaat supaya tidak takut, tetap percaya
ada perlindungan kuasa Tuhan, sehingga yang sudah bisa ibadah bisa pergi beribadah. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, saat ini kami memohon pertolongan Tuhan, supaya Tuhan sungguh menolong kami. Tuhan memberkati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya pelaksanaan vaksin di Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan baik, berjalan dalam pertolongan Allah, berjalan secara merata ya Tuhan. Setiap rakyat, setiap warga mendapatkan haknya untuk divaksin sesuai dengan gilirannya masing-masing. Para petugas-petugas yang ada diberkati, ditolong oleh Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Bapak Yong Yao, supaya Tuhan memberikan pemulihan yang sempurna, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami memohon demi nama Yesus, Engkau mendengarkan pengharapannya, mendengarkan imannya yang berseru kepadamu. Berkati juga ibu yang merawat, Tuhan berikan kekuatan dan pertolongan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani di masa-masa pandemi, terus mengerjakan pelayanan. Kami memohonkan perlindungan kuasa Tuhan untuk Evangelis Arumi, Evangelis Kristi, untuk Bapak Bram, untuk Evangelis Hadi, untuk Kak Gilbert, dan untuk keluarga kami. Tuhan mengurapi kami, untuk Diaken Christine bersama dengan tim pelayanan, baik multimedia, baik sound system maupun tim musik, diberkati oleh Tuhan. Kami mengingat saudara kami Theo di dalam kesehatannya, Tuhan juga memberikan pemulihan. Kuasa-Mu nyata Tuhan. Yesus Kristus yang sanggup memberikan kesembuhan untuk orang-orang di Genesaret adalah Tuhan yang sama, yang sanggup memulihkan kondisi bangsa kami, kondisi masyarakat kami di Sidoarjo ini. Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah tempat kami menaikkan permohonan kami. Yesus Tuhan penebusku, mampirlah dengar doaku. Kita masing-masing di hadapan Allah, untuk kita masing-masing menaikkan pergumulan kita di hadapan Tuhan, untuk kita berkomitmen di hadapan Allah sebagai orang-orang yang mengenal Kristus, untuk hidup ambil bagian, mengerjakan pelayanan melalui doa-doa kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, malam hari ini kami tahu, kami belajar bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang peduli dengan orang sakit. Yesus Kristus datang juga melawat orang sakit, juga memberikan kesembuhan. Kalau Engkau guru kami, peduli dengan orang sakit, memberikan waktunya untuk mengunjungi dan memberikan kesembuhan. Ajari kami belajar dari orang-orang yang mengenal Tuhan untuk hidup peduli, membawa orang-orang sakit dan memohonkan kesembuhan mereka. Ajari kami menjadi orang-orang yang mengenal Yesus dan memiliki sikap yang benar. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti berbicara menyampaikan kebenaran firman-Mu. Namun kami memohon kuasa Allah Roh Kudus terus memberkati, mengurapi firman yang hidup ini,
bertumbuh dan menggerakkan hati setiap orang yang mendengarnya. Menggelorakan semangat mereka untuk memberitakan kuasa Tuhan dan menggerakkan hati mereka untuk mulai peduli. Menggerakkan hati mereka untuk mulai berdoa. Menggerakkan hati mereka untuk berbuat. Hambamu berhenti berbicara. Hambamu mau berdoa untuk seluruh jemaatmu. Lebih dari 1 tahun. Tidak semua kami bisa ke gereja. Mungkin ada yang sampai saat ini ibadah online pun mereka tidak dapat mengikutinya. Kami bawa mereka di hadapan Tuhan. Dengarkan seruan mereka. Tampung di kirbat emasmu air mata mereka. Cukupkan makan minum mereka. Tenangkan kekhawatiran dan kegelisahan mereka. Sampaikan sabdamu. Sampaikan firmanmu meneguhkan hati mereka. Bapa di sorga, kami mohonkan agar jemaat GKK Sidoarjo ini mengalami lawatan kuasa Tuhan. Mereka bukan hanya menjadi orang Kristen yang belajar tentang Tuhan, tapi biarlah mereka juga menjadi orang yang mengenal Yesus Kristus dan meyakini kekuasaan Tuhan. Bapa di sorga, kami mohonkan berkat atas mereka. Kami mohonkan perlindungan dan penyertaan Tuhan sempurna atas mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Allah, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ingatlah, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memasuki minggu-minggu sengsara menyambut Jumat Agung dengan menjadi murid Yesus yang mengenal Yesus. Beritakanlah kuasa-Nya, bersemangatlah membawa mereka dan mendoakan mereka. Be disciple to love Jesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.